Bersama saya Haryadi untuk pcsoftforyou.com. Kali ini saya akan menduplikasi objek yang sudah tersedia di sini. Dan saya akan menunjukkan bahwa proses duplikasi itu bisa dalam berbagai cara. Pertama, saya akan melakukannya dengan cara manual. Seperti ini. Kita klik Move Tool atau shortcutnya ialah V. Kita klik objek ini yang sudah terpisah dari layer background. Kemudian kita tahan Alt seperti ini. Kemudian kita geser dan kita lepas. Seperti kita lihat, duplikasinya sudah terlaksana. Menjadi ada layer baru, hasil duplikasi dari objek sebelumnya. Mungkin kita ingin melakukan duplikasi ini menjadi suatu duplikasi secara sejajar. Jadi mungkin seperti ini, ya. Jika kita melakukannya dengan proses manual, hal itu tidak terlalu praktis. Dan kita tidak bisa menjamin jarak antara objek ini sama, jadi tidak terkesan terlalu simetris. Untuk itu kita tidak menggunakan cara ini. Kita tekan Ctrl Alt Z untuk undo. Berikutnya saya akan melakukan proses duplikasi secara simetris, yakni dengan menekan Ctrl Alt T. Oke, akan seperti itu jadinya. Kita geser sedikit. Mungkin kita bisa menahan Shift agar proses penggeserannya tidak melenceng. Oke, mungkin di sini kita tekan Enter. Kemudian untuk melakukan proses duplikasi berikutnya secara simetris, kita bisa dengan menekan Ctrl Alt Shift T. Inilah yang terjadi. Kalau Alt Shift T lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, inilah yang terjadi. Proses duplikasi secara simetris dan sejajar ke samping. Dia mengulangi proses duplikasi yang sama. Oke, kita undo. Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, dan seterusnya. Kembali ke proses semula. Cara keduanya ialah menduplikasi secara melingkar. Untuk itu kita butuh sedikit zoom di sini. Ya, cukup. Oke. Untuk melakukan hal itu, masih dengan menggunakan Ctrl Alt T, triknya adalah memindahkan poros tengah dari objek ini. Mungkin kita pindahkan ke sini, kemudian kita geser. Inilah yang terjadi. Kita tekan Enter, kemudian kita tekan Ctrl Alt Shift T. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Objek ini akan menduplikasi secara melingkar, karena kita telah merubah poros tengahnya. Baik, kita undo. Seperti itulah teknik lainnya. Yakni dengan menduplikasi ukuran. Misalnya ukuran awalnya ada seperti ini, kemudian kita Ctrl Alt T, kita geser, kemudian kita rubah ukurannya. Mungkin kita perbesar. Apa yang terjadi jika kita menekan Ctrl Alt Shift T? Inilah yang terjadi. Duplikasinya akan semakin membesar. Mungkin akan menjadi pecah ya. Baik, kita undo. Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Atau lebih kecil juga bisa. Ctrl Alt Shift T, Ctrl Alt Shift T, Ctrl Alt Shift T. Undo. Itu yang terjadi, itu duplikasi simetris secara ukurannya. Kemudian hal ini juga berlaku untuk banyak objek sekaligus. Tapi syaratnya kita harus menyatukan semua layer berbeda itu dengan Ctrl E. Ya, itulah yang terjadi. Ctrl Alt T dan Ctrl Alt Shift T. Ini yang terjadi. Seperti itu. Mungkin kita bisa melakukan bisa membuat satu pattern atau pola. Ya, bahkan kita bisa memenuhi layar ini dengan seluruh hasil karya kita dari teknik sederhana ini. Ya, seperti itu. Kita merge, Ctrl Alt T, kita geser ke bawah, dan Ctrl Alt Shift T. Inilah yang terjadi. Kali ini saya akan menerapkannya pada path. Ya, jadi proses duplikasi secara simetris juga bisa berlaku untuk path. Untuk contoh sederhananya, kita akan menggunakan ellipse tool. Oke, kita gambar ellipse tool di sini. Nah, jika kita tarik dengan tidak menahan shift, maka lebarnya tidak akan proporsional. Ya.
Kita tekan Ctrl Alt T, kita geser, Enter, Ctrl Alt Shift T. Ya, seperti ini. Oke, apa yang bisa kita lakukan dengan path? Ya, ini ada fill path with foreground color atau juga bisa stroke path with brush. Kita coba yang fill path with foreground color. Foreground colornya adalah hitam, jadinya inilah yang terjadi. Dia akan mengisi banyak lingkaran itu dengan warna hitam. Ctrl Alt Z, kita undo. Atau bisa juga dengan stroke path with brush. Kita bisa lihat dia membentuk sebuah garis. Ya, sesuai dengan tebalnya brush. Di sini kita tebalnya 1. Misalnya kita rubah menjadi 29. Apa yang terjadi? Dia akan setebal 29 pixel. Atau cara lainnya kita bisa menyeleksi, melakukan seleksi seperti ini ya. Seleksi ini mungkin kita bisa menggambar di dalamnya. Atau mungkin Anda bisa menggunakannya untuk cara lain. Pembatasnya hanya imajinasi Anda. Kemudian dari seluruh path yang telah terbentuk ini, ketika kita tidak memilih salah satunya dan kita tekan Ctrl Alt T, dia akan memilih semuanya. Seperti ini. Kita geser saja ke bawah mungkin. Ya, kita tekan Enter. Dan kita tekan Ctrl Alt Shift T lagi. Inilah yang terjadi, duplikasi secara simetris. Jika kita memilih salah satunya dan kita menekan Ctrl T atau Ctrl Alt Shift T, dia hanya akan memilih salah satu dari objek yang telah kita buat, dari path yang telah kita buat, maaf. Jika kita tidak memilih salah satunya dan kita tekan Ctrl T atau Ctrl Alt T, dia akan memilih semuanya. Seperti ini. Oke, mungkin kita sedikit kecilkan Ctrl T dan kita geser ke pojok kiri. Kemudian kita tekan Ctrl Alt T. Kita geser ke sini. Kemudian dari sini pun kita tekan Ctrl Alt T lagi. Kita bisa geser ke bawah. Oke, setelah terbentuk sebanyak ini, kita bisa fill. Atau kita bisa membuat garis. Kita bisa membuat garis mungkin. Ya, seperti ini. Mungkin garisnya agak sedikit tipis. 14 pixel. Oke, kita pilih lagi. Seperti ini. Atau membuat seleksi. Seperti ini. Ini juga bisa dilakukan dengan objek-objek lain seperti ini. Ctrl Alt T, kemudian Ctrl Alt Shift T ya. Atau objek-objek lain yang lebih unik tersedia juga di sini. Bisa Anda pilih di Custom Shape Tool. Anda bisa pilih di sini, ada banyak sekali ya. Dan Anda bisa melakukan duplikasi dari setiap bentuk path yang ada di sini, yang ditawarkan di sini. Mungkin kita ambil ya, ini dekorasi seperti ini mungkin akan tampak bagus jika kita duplikasi. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita duplikasi yang banyak. Oh maaf, kurang besar. Oke, kata Alt Shift T. Kita tinggalkan, kita tekan A di sini direct selection tool, kita tekan sembarang. Kita tekan Ctrl Alt T lagi, kita tarik lagi ke bawah. Alt Shift T ya, seperti ini. Nah, mungkin kita bisa membuat garisnya satu ya. Oke. Ya, inilah yang terjadi. Ini kita nonaktifkan dengan menekan sembarang. Inilah yang terjadi. Dekorasinya sudah baik. Itu saja untuk pcsoftforyou.com. Selamat mencoba.